Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joharia dari absen 17 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai seni rupa kontemporer 2 dan 3 dimensi. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian. Kontemporer berasal dari bahasa Inggris yaitu contemporary yang artinya mereka yang hidup di masa yang bersamaan. Menurut D. Marianto 2000. Seni rupa kontemporer juga memiliki sifat kekinian atau modern karena karya yang dibuat diciptakan di masa yang lebih baru. Selanjutnya, di sini ada teknik-teknik dua dimensi. Yang pertama itu ada teknik blok. Teknik blok adalah menggambar dengan menutup objek dengan satu warna. Yang kedua yaitu teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan potongan-potongan bahan berukuran kecil. Yang ketiga ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah membentuk objek dari titik-titik sehingga membentuk suatu karya. Selanjutnya yang keempat itu ada teknik plakat. Teknik plakat adalah melukis menggunakan sapuan dan paduan warna yang tebal. Dan yang kelima ada teknik arsir. Teknik arsir adalah lebih menekankan kekuatan garis atau struk. Yang keenam ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah menggambar menggunakan cat air dengan sapuan transparan. Dan yang terakhir ada teknik dusel. Teknik dusel adalah penentuan gelap terang dengan menggunakan pensil dengan posisi miring. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan teknik-teknik yang ada di 3 dimensi. Yang pertama itu ada teknik cor. Teknik cor membuat cetakan ke dalam patung, lalu adonan cor dimasukkan ke dalam cetakan. Yang kedua itu ada teknik pahat. Teknik pahat adalah membuang bahan yang tidak digunakan untuk membentuk suatu karya. Yang ketiga ada teknik ukir. Teknik ukir adalah memahat huruf atau gambar pada kayu hingga menghasilkan timbul dan dasar yang diinginkan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah. Seni kontemporer mulai diproduksi pada paruh kedua abad 20 atau abad 21. Seni kontemporer mencerminkan adanya sebuah kebebasan atau tidak keterikatan dengan aturan dalam menentukan tema, media, atau teknik produksi. Seni ini pertama kali muncul di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Sosok yang memperkenalkan yaitu Gregorius Sidarto Sogijo adalah seniman patung asal Yogyakarta yang mempelopori seni kontemporer Indonesia untuk menamai karya-karyanya. Next, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di seni kontemporer 2 dan 3 dimensi. Yang pertama itu ada prinsip kesatuan. Prinsip ini berfokus pada aturan karya seni harus berpadu dan menyatu. Yang kedua itu ada komposisi. Komposisi adalah penempatan elemen-elemen visual yang sesuai. Dan yang ketiga ada keselarasan. Keselarasan adalah bagian penting agar karya tersebut tampak indah dan hidup. Dan yang keempat ada penekanan. Penekanan adalah pengaturan kontras sehingga menarik perhatian. Dan yang kelima ada keseimbangan. Keseimbangan dapat bersifat simetris atau seimbang merata dan bersifat asimetris atau seimbang sebagian. Dan yang keenam ada kesebandingan. Kesebandingan adalah proporsional elemen-elemen karya. Dan yang ketujuh ada irama atau pengulangan. Irama atau pengulangan adalah pola atau elemen-elemen berulang untuk memberikan ritme visual dan pola yang bergerak. Dan yang terakhir ada gradasi. Gradasi adalah susunan warna untuk menciptakan kesan perubahan pada suasana. Selanjutnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur itu berupa satu titik. Titik adalah unsur paling dasar dalam seni rupa dan yang kedua ada garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang berbentuk melalui goresan atau tarikan dari satu titik ke titik lain. Dan yang ketiga ada bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang berupa permukaan yang datar. Dan yang keempat ada bentuk. Bentuk adalah gabungan dari unsur bidang sehingga menciptakan bentuk. Dan yang kelima ada ruang. Ruang adalah ruang terbagi menjadi dua, yaitu ruang 2 dimensi bersifat semu dan ruang 3 dimensi bersifat nyata.
Yang keenam ada warna. Warna adalah salah satu unsur yang menciptakan para seniman terasa hidup dan lebih ekspresif. Dan yang ketujuh ada tekstur. Tekstur dapat menciptakan permukaan bahan yang sengaja dibuat dan disusun untuk mencapai bentuk rupa. Dan yang ke-8, yaitu ya terakhir, ada gelap terang. Gelap terang timbul karena adanya perbedaan cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Di slide ini saya akan menjelaskan jenis-jenis seni rupa. Jadi yang pertama itu ada lukisan abstrak. Lukisan abstrak adalah karya seni rupa yang tidak menggambarkan objek nyata. Dan yang kedua ada seni instalasi, yaitu karya seni rupa yang menciptakan lingkungan atau pengalaman bagi penontonnya. Dan yang ketiga ada seni video. Seni video adalah bentuk seni yang digunakan video atau audio. Selanjutnya ada unsur seni rupa modern. Yang pertama itu ada eksperimen. Eksperimen adalah keberanian untuk menciptakan hal baru. Yang kedua adalah pembaruan. Seni rupa yang mengalami modifikasi. Dan yang ketiga ada kebaruan. Kebaruan adalah inovasi yang semakin meningkat. Dan yang terakhir ada orisinalitas, adalah konsep di mana karya yang dihasilkan dijamin keasliannya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri apa saja sih yang ada. Yang pertama itu ada tidak terikat aturan, dan yang kedua ada berkembang mengikuti zaman, dan yang ketiga ada meleburnya batas-batas antara seni lukis, seni patung, kriya, teater, dan musik. Yang terakhir, kita di sini akan membahas tentang fungsi. Fungsi terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi individual yang artinya memenuhi seni pakai seperti busana dan lukisan. Dan yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh banyak orang seperti musik, teater, drama, dan komedi.